Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari grup 1 ingin presentasikan ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Berikut ini ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19 atau sebelum tahun 1908. 1. Perjuangan bersifat kedaerahan. 2. Belum memiliki ide rasional yang jelas. Yang ketiga, menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan senjata tradisional lainnya. Yang keempat, dipimpin oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh seperti tokoh agama dan bangsawan. Yang kelima, masih bersifat sporadis dan atau musiman. 6. Bentuk perlawanan masih menggunakan fisik atau perorangan saja, belum lewat diplomasi. Yang ketujuh, bertujuan mengusir penjajah bukan untuk memerdekakan Indonesia. 8. Belum ada pemikiran tentang kelanjutan keberhasilan. Berikut beberapa contoh perlawanan yang terjadi sebelum abad ke-20. 1. Perang Aceh. Perang Aceh merupakan salah satu perlawanan terbesar melawan kolonial Belanda, dimulai pada tahun 1873. Perang ini dipicu oleh keinginan Belanda untuk menguasai wilayah strategis Aceh dan menghentikan hubungan Aceh dengan pihak luar. Meskipun Aceh akhirnya dikuasai oleh Belanda, perlawanan rakyat Aceh terus berlangsung secara sporadis hingga awal abad ke-20. 2. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro terjadi di Jawa di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap campur tangan Belanda dalam urusan istana Jawa dan memonopoli ekonomi. Perang ini melibatkan perlawanan besar dari rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Namun akhirnya berakhir dengan kekalahan Diponegoro setelah ditangkap oleh Belanda. Yang ketiga yaitu Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837. Perang ini terjadi di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada awalnya, Perang Padri adalah konflik antara kaum Padri yang ingin memurnikan ajaran Islam dengan kaum adat yang mempertahankan tradisi lokal. Namun, setelah Belanda ikut campur dan mendukung kaum adat, perang berubah menjadi perlawanan melawan kolonial Belanda. Dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, perang ini berakhir dengan kekalahan Padri. Perang Banjar. Perang ini terjadi di Kalimantan Selatan sebagai relasi terhadap campuran tangan Belanda dalam urusan kerajaan Banjar, terutama setelah Belanda menghapus Kesultanan Banjar. Rakyat Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari melakukan perlawanan sengit meskipun pada akhirnya kalah. Perlawanan ini menunjukkan tekad kuat rakyat Banjar untuk melawan penjajah. Perang Bali. Beberapa kerajaan di Bali melakukan perlawanan terhadap Belanda ketika Belanda mencoba memperluas kekuasaan yang di pulau tersebut. Pertempuran terbesar terjadi antara Belanda dan kerajaan Buleleng, Lumbung, dan Karangasem. Meskipun kerajaan Bali akhirnya kalah, perlawanan mereka menunjukkan kekuatan lokal dalam melawan penjajah. Perang Jawa. Perang ini melibatkan pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Said, Pangeran Sambir Nyawa melawan VOC. Awalnya, perang ini merupakan bagian dari konflik internal di Keraton Mataram. Namun, kemudian berkembang biak menjadi perlawanan besar terhadap pengaruh VOC. Perang Makassar. Perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari kerajaan Gowa di Makassar terhadap VOC yang berupaya menguasai jalur perdagangan di Indonesia Timur. Meskipun Sultan Hasanuddin akhirnya kalah, ia tetap dikenang sebagai salah satu pejuang nasional yang gigih melawan penjajah Belanda. Perang Maluku dipimpin oleh Patimura. Perlawanan ini terjadi di Kepulauan Maluku. Patimura dan rakyat Maluku melawan membajikan monopoli Belanda di bidang perdagangan, rempah-rempah, dan terkena kolonial. Meskipun perlawanan ini berakhir dengan eksekusi Patimura, ia tetap dikenal sebagai pahlawan nasional. Dan itu perlawanan ini mencerminkan semangat rakyat Indonesia dalam menolak kolonialisme.
Meskipun seringkali perlawanan ini dipatahkan oleh kekuatan militer dan strategi politik Belanda yang lebih maju, semangat perlawanan inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi yang sudah disampaikan sama kami beberapa penjelasan ciri-ciri dari perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Karena waktunya mepet Pak, saya yang lain belum ini Pak, belum maju. Satu atau dua. Untuk Dua ya. Silakan. Silakan. Yang lanjut belum saya bisa ada itu. Sebelum Indonesia melakukan perlawanan pada abad ke-20, apa saja pengaruhnya terhadap pendidikan? Pendidikan memang agak sulit. Warga kita itu lebih ke sembunyi-sembunyi untuk melakukan pendidikan. Makanya banyak di golongan masyarakat yang ada, istilahnya ada itu kayak yang bisa sekolah lebih tinggi itu lebih dihormati atau dilindungi karena saking mepetnya pendidikan. Cukup puas atau gimana? Sudah, ya. Terima kasih. Ayo Bapak Herman. Boleh disebutin faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan perlawanan Indonesia pada sebelum abad 20? Faktor-faktornya sebenarnya tadi udah dijelasin, cuma mungkin salah satunya ya karena rakyat Indonesia itu dulu masih kerajaan, jadi belum pada sepaham semua. Satu ya kerajaan, kedua dengan agama. Dulu kita belum serukun. Kalau sekarang setelah 20 itu ada organisasi yang menyatukan semua negara, suku, agama dan kerajaan. Gimana cukup? Dan cukup dua karena beberapa tim yang lain. Demikian paparan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.